Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah, mungkin sudah tidak asing lagi dan sudah tidak heran lagi, bisa jadi kejadian atau pengalaman ini hanya kita dengar, kita lihat, mungkin bisa jadi menonton di stasiun televisi, suatu berita atau suatu film, atau bahkan bisa jadi saudara-saudaraku sendiri yang pernah mengalami selalu sering kehilangan uang, diletakkan dimanapun hilang, ditaruh dimanapun hilang. Bisa jadi itu terjadi kepada tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Siapa pelakunya? Si gundul. Nah, itu si tuyul ya. Mungkin penasaran, ini digimanain ya supaya dia ini bisa kejebak, supaya dia ini bisa kita tangkap, kemudian kita berikan pelajaran supaya menjadikan efek jerah kepada si tuyul dan si tuan pemeliharanya. Nah, jadi nggak perlu harus kita minta tolong ke sana ke sini, dukun sana dukun sini. Nah, dengan amalan kali ini ya, dengan metode yang akan Abah Gusli bagikan ini nantinya, ini bisa saudaraku menangkap tuyul dengan cara yang sangat mudah. Siapapun yang mendengarkan video audio ini sudah saya pastikan jadi orang sakti dadakan. Kenapa? Bisa menangkap tuyul, bisa melihat nyata, dan bisa diwujudkan. Bisa dilihat oleh semua orang nantinya. Satu hal yang perlu diketahui, dalam mencari uang, tuyul itu hanya bisa mengambil atau mengenai satu lembar uang. Ya. Itu kekuatannya, atau kalau dia mempunyai kekuatan yang sedang, dia hanya bisa mengenali uang itu yang jumlahnya lembaran atau uang senilai 20.000. Itu yang kekuatannya atau kemampuan si tuyulnya ini sedang. Berbeda lagi nanti kalau sudah tuyul itu memiliki kemampuan itu yang sifatnya sudah menengah. Nah, maka dia bisa mengenali uang itu yang jumlahnya 50.000 lebih besar. Ya, jadi ada fase atau tingkat-tingkatannya. Berbeda lagi dengan tingkatan tuyul yang sudah profesional, ya katakanlah sudah master ya, maka akal dia itu akan bisa mengenali uang itu yang nilainya lebih besar, yaitu 100 ribuan, dan bukan hanya satu lembar dibawa, itu bisa beberapa lembar bawanya. Nah, itu salah satu tingkatan tuyul di dalam mencari uang. Itu harus sudah dipahami terlebih dahulu. Saat operasi biasanya bisa di mana saja ya, bisa di tempat jual beli seperti pasar, mall, tempat keramaian yang mendatangkan jual beli di dalamnya, bisa juga di laci, di rumah dan sebagainya. Dan yang menariknya lagi, perlu saudara ketahui, tuyul itu akan pulang saat azan maghrib. Saat azan maghrib dia akan pulang, dia beristirahat.
sifat tuyul ini sangat menyukai mainan. Ya sama seperti anak-anak kita, anak-anak manusia, anak-anak kecil pada umumnya. Tuyul juga begitu. Cuma perbedaannya beda jenis permainannya. Tapi kalau sifatnya masih sama dengan anak-anak bocah. Dia suka main kepiting, kucing hitam, kalajengking, ular, dan binatang melata lainnya. Ini tuyul suka banget, doyan banget sama yang namanya mainan. Untuk mainan sama dia. Karena yang mana si majikan atau si pemelihara tuyul ini juga dia harus menyiapkan tempat ruangan khusus untuk membuat si tuyul ini bisa bermain dengan leluasa ya. Setelah sedang bekerja, kemudian nanti diberikan tempat hiburan atau tempat khusus supaya dia ada tempat mainannya. Itu biasanya seperti itu. Tuyul ini sangat meresahkan sekali saudaraku. Sampai-sampai ada yang memakai raja, ajimat, tumbuh-tumbuhan, tanaman seperti pengklik, terasi dan jenisnya. Namun hal seperti ini sudah sering diuji cobakan dan hasilnya pun tidak akan lama. Faktanya apa? Si tuyul masih bisa menjebol, masih bisa masuk dengan panggilan seperti itu. Baiklah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini insya Allah dengan metode yang akan Bagus disampaikan nantinya, ini bisa untuk bagaimana proses untuk menyebak tuyul ataupun mengusirnya, membuat dia itu jerah agar tidak datang lagi ke tempat usaha. Walaupun tidak kita pagari, gak perlu dipagerin apa-apa. Artinya kalau kita magari harus ada amalan ini, amalan itu, puasa. Bisa jadi juga itu tidak akan cocok untuk tidak semua orang. Belum lagi merepotkannya. Jadi untuk membuat si tuyul agar jerah dan menjebak si tuyul ini, ikutin saja permainannya si tuyul itu. Apa yang dia sukai kita sediakan. Nanti dia datang kok. Nah, simak baik-baik. Sediakan dulu kesukaannya. Contohnya apa saja? Kesukaan dia tuh kepiting. Kalau kata orang Jaya cuyu, kata orang Melayu ketem, dan sebagainya lah. Ada juga yang menyukai tanaman. Contohnya apa? Tanaman bengle, yang biasanya untuk membuat bahan jamu ya. Bisa juga bawang putih, jahe. Itu cukupnya jadi dikit aja. Bisa juga bunga melati. Cuma proses pelaksanaannya tidak semua hari itu bisa untuk memanggil atau menangkap si tuyul ini. Jadi hanya ada dua pilihan. Boleh saudara-saudaraku praktekkan itu di malam Selasa atau malam Jumat. Hanya ada dua pilihan. Silahkan pilih waktunya, sesuaikan dengan kondisinya. Mau dilakukan di malam Selasa atau di malam Jumat. Boleh dipraktekkan di rumah sendiri atau di daerah yang selama ini rawan sering terjadi pencurian. Nah itu dicari dulu lokasinya di mana. Bisa jadi tempat kita sendiri, tetangga atau tetangga desa atau saudara kita yang agak jauh. Tentukan dulu di mana yang sering kejadian itu. Jadi cara prakteknya begini, cukup siapkan satu lidi atau kayu kecil atau apapun itu, tancapkan di tanah. Kemudian ikat kaki kepiting tadi supaya dia bergelantungan. Jangan sampai menyentuh tanah, tapi menyentuh tanah juga boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus dia akan bergelantungan, dengan begitu dia akan sering bergerak. Kemudian di situ tadi ada beberapa bahan tanaman seperti bengle, bawang putih, jahe, dan bunga melati. Itu kita kunyah saja, dikunyah. Tapi jangan ditelan ya, jangan sampai diteguk. Artinya dikunyah saja, dihancurkan dengan mulut kita. Kemudian semprotkan, kalau sudah dirasa sudah halus, semprotkan ke kepiting tadi. Nah, semprotkan saja gitu, supaya kepitingnya basah kena ramuan yang sudah kita kunyah tadi. Nah, kemudian goyangkan saja.
perlahan. Kalau nggak mau ditancapkan lidinya, boleh juga dipegang dengan tangan kita sambil kita goyang-goyang saja. Nah, dan berdoa saudaraku, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Membaca dulu ayat kursi sebanyak 3 kali. Ya. Sambil kita menggoyangkan kepiting yang kita goyang-goyang yang sudah kita semprot dengan ramuan tadi itu, baca surah Yasin itu ayat kursi itu 3 kali. Baca ayat kursi 3 kali, kemudian surah Al-Fatihah 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, dan surat Anas 3 kali. Ingat ya, ayat kursi 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan yang terakhirnya adalah surat Anas 3 kali. Setelah itu goyang-goyangkan kepiting tadi. Itu nggak lama saudaraku, dia pasti datang. Pasti datang ngambil atau nyamperin mainan yang udah kita buat tadi. Boleh dibuktikan. Nah, jadi semakin saudaraku menggetarkan perlahan sambil berjalan mundur ya. Kita jalannya mundur pelan. Nah, nanti dengan sendirinya lihat saja di depanmu. Itu tuyul itu akan ngikutin aja, udah gak usah takut. Diikutin aja permainan tadi itu. Diikutin sambil kita goyang-goyang pelan terus. Nah, disitulah kalau nanti endingnya setelah si tuyul ini merasa udah lupa, dia terjebak di dalam permainan yang saudaraku buat. Nah, kalau sudah masuk ke dalam permainan irama kita, siapkan saja botol. Ya. Botolnya apa? Botol apa saja boleh. Buka saja tutupnya. Siapa tuh botol kosong? Nanti kita giring. Tahu-tahu dia sendirinya kita giring, dia masuk dalam botol tadi. Dia kalau sudah terkoneksi dengan permainan ini, dia nggak sadar dia akan masuk dalam botol itu. Nah, kalau dia sudah masuk dalam botol itu, tutup rapat-rapat. Kemudian bungkus dengan kain putih. Ingat ya, tutup botolnya tadi, tutup dengan kain putih, dengan ditutup kemudian dibungkus dengan kain putih. Udah, bawa pulang aja. Lakukan itu malam Selasa atau malam Jumat. Boleh dipilih antara 2 hari yang sudah Abah Gusri sebutkan tadi saudara. Sedikit perbandingannya, kalau seandainya di malam Selasa itu tidak datang, berarti bisa jadi saudara-saudaraku ada yang salah. Mungkin bukan pada wilayah atau tempatnya. Ternyata di daerah itu bukan tuyul, tapi tuyulnya adalah manusia. Kalau dia tuyul berdarah pasti keluar. Ya sudah. Bisa jadi dia mungkin ragu-ragu. Usahakan nanti di malam Jumat diulangi. Malam Selasa sama Jumat gak ada, berarti beda tempat. Berarti bukan di sini tempatnya. Jadi tempat lain lagi. Tapi kalau dirasa itu sudah sering terjadi kecolongan, kemalingan, uang hilang dan sebagainya, sudahlah, itu sudah nggak lain pelakunya. Pasti si gundul bin tuyul. Tangkap aja dengan cara seperti itu. Sangat pendek. Ayat-ayatnya punya kita baca sangat pendek. Ayat-ayat harian yang biasa kita sering baca itu di saat gerakan sholat kita. 3 kali aja baca. Ya. Jadi dengan hal seperti ini kita melakukannya tanpa harus melakukan hal yang syirik atau yang musyrik. Ayat yang kita baca adalah ayat Al-Quran. Cara permainannya pun permainan yang memang disukai oleh dia. Ya kalau sudah nantinya tertangkap, sudah masuk botol dan bukan putih, ya terserah mau diapakan. Mau buang ke laut kayak, mau dibakar kayak, mau ditimbun dan sebagainya, terserah. Jangan saja nanti setelah dia ampun minta pulang, kemudian dengan syarat kamu nggak boleh pulang, kamu harus ikut saya. Beda lagi, itu malah kita yang berdosa. Kenapa? Malah kita yang jadi pemelihara tuyul nantinya. Sedangkan niat awal kita untuk membasmi. Nanti biasanya dia akan merayu itu. Tolong ampuni saya begini, diceritakan tuh siapa yang memelihara, siapa tuannya. Diceritakan semuanya sama dia, bagaimana cara kerjanya, begini begitu. Kita tahan, ibaratnya kita sandar. Akhirnya dia merengek dan memohon. Nanti janji manis dia
nanti saya bisa bantu kamu cariin duit dan dana. Hati-hati, disitulah imanmu mulai goyah. Kalau kamu nggak tahan, kalau saudaraku nggak kuat dengan bujuk rayuan dia, benar-benar dia nanti akan mengabdi sama kalian. Akhirnya apa? Dia mengabdi, dia mencari uang, akhirnya untuk kita. Malah justru kita tadinya niatnya mau membasmi tuyul, kita jadi majikan tuyul. Nauzubillah. Jangan sampai dilakukan saudaraku ya. Tetap pada prinsip kita sebagai manusia, kita hanya bukan syariat, berusaha bekerja seperti biasanya, yang jelas pekerjaan yang halal, yang barokah, yang tidak merugikan orang lain. Dengan begitu akan menjadikan keberkahan kita di dunia wal akhirat ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Bagus dirasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam ucapan, penyampaian, dan perkataan. Karena pada dasarnya namanya kita manusia itu tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa juga Abah Gusli ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang saat ini telah menyimak video dan audio hingga selesai. Harapan Abah Gusli semoga ini bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.